Mau bikin web app sendiri tapi takut sama coding yang ribet? Saya bakal tunjukin gimana caranya bikin aplikasi web dalam 15 doang. Ya sekitar setengah jam sampai 1 jam lah. Mungkin lebih kurang. Tanpa harus jago programming dulu. Dan yang lebih gila lagi, tools yang kita pakai ini, saya pakai untuk bikin video ini ya, bikin web app-nya atau toolsnya, itu literally hampir nol. Enggak sih. Karena kebetulan ada momennya teman-teman, lagi ada program juga dari si AI codingnya, ya kita menggunakan vibe coding teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan ya teman-teman. Nah di video ini teman-teman bakal belajar pertama kenapa vibe coding cocok banget buat pemula. Step by step bikin web app pertama teman-teman. 3 tips biar hasil akhirnya profesional dan gimana caranya deploy supaya bisa diakses orang lain. Ya, tentu kita bikin web app atau tools harus tayang dong atau live atau running ya. Ya tampilan web lah. Bisa di desktop maupun di smartphone ya. Nah, biar kelihatan mungkin gitu ya. Saya tunjukin salah satu bentuk web app-nya. Nah, ini. Tapi saya udah bikin yang gokil sih, teman-teman. Nah, ini yang full-nya nih. Dan ini sebenarnya sesuai kebutuhan saya. Jadi gitu teman-teman. Di tutorial kali ini saya ingin mengajak teman-teman. Coba teman-teman pikirkan di kesehariannya, apalagi sebagai profesional, apapun itu, freelancer kah, content creator kah, bahkan profesional, siapapun teman-teman. Coba pikirkan apa ya kira-kira pekerjaan keseharian teman-teman. Baik itu aktivitasnya sebagai di rumah tangga atau ya di rumah, kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Nah, coba pikirkan dan coba bayangkan kira-kira apa ya kegiatan saya sehari-hari, pekerjaan saya sehari-hari yang berupa biasanya repetisi ya, pengulangan yang kayaknya dengan AI akan lebih mudah nih. Nah, coba gitu teman-teman. Oke, buat teman-teman bisa ngebayangin, saya yakin teman-teman, tentu teman-teman yang udah coba ya, yang sudah chat GPT-an, maksudnya kesehariannya udah chat dengan ChatGPT gitu ya. Kan saya juga ada nih. Nah, tinggal minta aja ChatGPT ya teman-teman. Saya mau bikin web app yang membantu pekerjaan saya atau keseharian saya yang berupa repetisi. Apapun itu sebenarnya. Kurang lebih kalau saya kayak gini ya. Halo bro. Nah, menurutmu kira-kira kegiatan repetisi apa lagi yang bisa saya buat dalam bentuk web apps untuk mempercepat pekerjaan saya? Itu banyak idenya. Nah, saya kepikiran lagi idenya. Saya putuskan di sini, teman-teman. Nah, daripada saya bikin kosong aja, karena menurut saya udah cukup berhasil setidaknya 2 web app lah. Tapi yang cukup berhasil dan matang ya, cukup matang walaupun masih dalam bentuk MVP atau minimum viable product, teman-teman. Tapi udah bisa diakses. Dan untuk kebutuhan saya pribadi itu sudah sangat mencukupi. Ini kalau ada kebutuhan open ke publik lah teman-teman. Itu email flow generator ini teman-teman. Nah ini udah ada, ini udah saya rilis. Teman-teman pun yang bisa akses link ini bisa buka, tapi ya dengan beta code. Jadi saya terapin pakai beta code lah teman-teman. Ya biar nggak bocor aja. Ini soalnya pakai AI atau API dari akun OpenAI saya teman-teman. Nah ini yang propernya nih, gokil sih, udah sesuai keinginan saya sih teman-teman. Dan iya smooth sekali sih teman-teman, keren sih. Saya juga saya amazed juga ya, akhirnya seorang yang nggak ngerti coding nih bisa bikin web app atau tool saya gini tuh ngebantu banget sih. Dan walaupun awalnya memang gak ada tujuan untuk ngejual sih teman, mau jual ini sebagai SaaS gitu ya, atau SaaS, software as a service atau apapun itu. Sebenarnya untuk kebutuhan pribadi aja sih, karena ya saya setiap hari hampir mengirim email, setiap hari hampir memikirkan email apa yang dikirim teman, walaupun tidak harus hari ini yang ngirimnya ya. Saya tap hari ini untuk dikirim 7 hari ke depan kah, sebulan ke depan, dan bahkan setahun ke depan. Nah ini untuk membantu saya aja. Nah, tools lain yang kepikiran oleh saya adalah seperti yang kita butuhin bersama, itu personal finance tracker. Aplikasi pencatat keuangan. Dan
Ini gokil sih teman-teman. Ini dibuat dengan vibe coding loh. Saya aja nggak kebayang sih bikin. Udahlah UI-nya oke, UX-nya juga oke teman-teman, dan keren sekali teman-teman. Nah ini, saya kepikiran satu app lagi dan itu saya udah putuskan ini saya mau seriusin juga. Apa itu? Ini kan seperti yang teman-teman ketahui, kalau teman-teman ke IG saya, teman-teman akan tahu bahwa saya juga membuat course bagaimana cara membuat produk digital dan menjualnya. Apalagi apapun produk digital, mau itu webinar kah, e-book kah, apalagi course, itu sangat bisa. Nah, itu kan beberapa teman-teman ada yang ambil course saya, ada yang ngambil private juga. Nah, saya kebayang gimana ya ngebantu teman-teman ini yang masih bingung di level belum membuat produk digitalnya nih. Nah, bagaimana mengkonsepkannya? Nah, kan itu biasanya saya tektokan dengan entah itu udah member saya tuh, calon member yang mungkin DM atau WA ke nomor admin saya. Itu kan pertanyaan berulang ya. Ditanyakan kembali ke saya juga kembali bertanya, memastikan apa skillnya, resource-nya apa, pekerjaannya apa sekarang. Nah, itu kan repetisi ya, ngulang ya. Daripada kayak gitu, kenapa nggak saya bikinin web app aja? Silakan nih diisi. Ini udah cukup membantu untuk kamu, misalnya calon member atau member saya untuk membuat webnya atau membuat produk digitalnya gitu teman-teman. Nah, itu yang kepikiran oleh saya ya. Jadi teman-teman perlu, karena saya yakin kalau ChatGPT teman-teman udah gunain lah ya. Udah gunain kayak gini. Ini aja minta aja ChatGPT-nya dari berdasarkan history chat kita selama ini. Kalau saya sendiri udah 6 bulan lebih ya. Menurutmu apa kira-kira kebutuhan saya sebagai seorang mau dikatakan digital entrepreneur kah, atau freelancer kah, atau content creator? Teman-teman silakan chat aja ChatGPT-nya gitu ya. Dia kan bisa membaca history chat ya, baik ChatGPT yang masih free maupun yang pro. Saya sempat pro 2 bulan waktu itu, tapi saya nggak lanjut karena saya lanjutkan di cloud teman-teman, karena cloud lebih gokil sih menurut saya teman-teman. Ya, in any way lah, any case teman-teman, peruntukannya beda-beda. Tapi untuk strategic sama di decision making, saya lebih prefer cloud kayaknya ya teman-teman. Tenang teman-teman, mohon maaf ini video unscript, tapi saking excitednya saya hanya ingin tunjukkan kepada teman-teman bagaimana membuat web app-nya. Jadi harapannya teman-teman bisa bikin web app seperti ini ya, yang proper seperti ini ya. Nggak usah pikir panjang ke depan teman-teman. Gimana jualnya ntar ya, strategi pricingnya gimana ya, nggak usah. Cukup bikin web app aja, atau tools lah lebih gampang ya. Tools yang ngebantu pekerjaan teman-teman aja atau kesehariannya. Kalau saya sih email marketing banget nih. Selalu bikin email, dan ini juga sebenarnya adalah ngebantu member saya teman-teman, member yang belajar email marketing. Bang, email yang subjek email yang oke gimana sih? Terus email copy-nya gimana? Body emailnya gimana sih? Kayak gitu teman-teman. Dan gokil. Itu udah terjawab di tools ini. Dan ya alamat webnya juga udah lumayan. Gimana cara bikin alamat webnya seperti ini nanti saya akan tunjukkan. Nah, sekarang kita bahas dulu tools atau ya AI tools utamanya teman-teman. Jadi tools utamanya adalah Bolt. Dan ini teman-teman, semoga teman-teman bisa nonton video ini di tanggal saya bikin video ini ya, karena tinggal 1 hari lagi sih di weekend ini ya. Jadi teman-teman, Bolt ini memberikan semacam free credit atau apa gitu ya, 3 juta per hari teman-teman. Dan itu 2 hari, tanggal 28 sama tanggal 29 Juni, waktu San Francisco, tempat perusahaan si Bolt ini, atau waktu US lah. Nah itu pasnya itu adalah berganti tanggalnya itu di jam 2 siang ini. Nah ini jatuhnya tanggal 29. Berarti di sana jam 1 lah. Karena saya record ini jam 3 sore, berarti jam 1 dini hari di sana. Jam 1 dini hari tanggal 29. Itu masih bisa kepake, masih bisa teman-teman gunakan 3M atau 3 juta tokens. Biasanya teman-teman free-nya itu cuma dikasih 145.000 token, dan itu total sebulan penggunaan 1 juta gitu, berapa ya? 1 juta kalau nggak salah. Nah ini 3 juta harian, bulannya 7 juta. Jadi
lega banget lah. Nah, teman menggunakan Bolt. Kalau saya lebih prefer menggunakan Bolt untuk AI vibe codingnya. Vibe coding pengertiannya sendiri, saya nggak tahu sih ya maksudnya. Vibe coding adalah kita membuat web app atau tools dengan kita mengirim prompt di AI toolsnya gitu nggak sih? Teman-teman, correct me if I'm wrong di kolom komentar ya. Tools utamanya ini sebagai AI vibe codingnya. Nah, tapi sebagai untuk brainstormingnya, saya menggunakan Cloud. Bolt ini juga teman-teman, dia menggunakan Cloud Sonnet 4 untuk apa? Untuk codingannya. Jadi menurut saya sudah sangat tepat berlangganan Cloud. Teman-teman nggak harus berlangganan Cloud karena ya teman-teman silakan seefektif mungkin menggunakan, kalaupun teman-teman menggunakan Cloud free-nya. Jadi kan ini chat awal ya kayak gini kan ya. Kalau free ya silakan digunakan akun Cloud free-nya seefektif mungkin. Pokoknya teman-teman tulis aja kebutuhannya dalam satu chat. Kalau Cloud menurut saya kayaknya semakin detail, semakin panjang kita memberikan instruksi di chatnya ini, di conversionnya ini, dia akan semakin detail juga memberikannya. Lebih strategik gitu teman-teman. Nah makanya untuk konsepnya, saya nggak tahu teman-teman lebih sering menggunakan ChatGPT atau Cloud. Mungkin ChatGPT ya. Nah tanyain aja ke ChatGPT kebutuhan web app-nya atau tools, kemungkinan kalau membantu saya pekerjaan saya sehari-hari kira-kira apa ya. Nah kalau saya tadi teman-teman udah saya putusin beberapa di antaranya itu ini teman-teman. Saya kan sebagai content creator iya, freelancer iya, content creator iya, freelancer dua itu ya, kebanyakan dua itu. Nah saya ada jasa setup, terus ini sebagai agensi ya, jasa setup ya. Saya juga agensi teman-teman. Jadi saya minta apa ya kira-kira yang akan membantu saya. Nah sebelumnya itu saya udah bikin yang email sequence ini benar-benar kebutuhan saya teman-teman. Jadi ini nggak usah rilis ke publik pun saya udah kepake duluan. Karena benar-benar ini menggunakan API dari OpenAI yang GPT-4o ya. Dan itu udah paling kreatif lah, udah paling cocok. Nah, yang ingin saya buat di sini adalah untuk ya tadi ya teman-teman bikin digital product planner. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana step by step bikin web app-nya. Gitu teman-teman. Oke, terakhir kita sampai di tools-tools yang digunakan ya. Pertama Bolt ya. Kedua sebelum Bolt sebenarnya saya nyobain ini dulu teman-teman. Karena yang paling umum saya dengarkan waktu itu adalah Lovable ini. Dan sebenarnya udah ke-create sih ya. Coba ya saya tunjukin ke teman-teman. Gak apa-apa agak lama videonya ya. Mungkin nanti saya bikinin timestamp-nya buat teman-teman bisa lompat-lompat lah barangkali ya. Karena ini ya unscript teman-teman. Loh, kok nggak bisa? Udah, got it. Nah ini yang udah saya bikin teman-teman. Nah ini email sequence juga. Nah, coba kalau dilihat previewnya ya. Nah kayak gini, mirip sih teman-teman. Nih. Sorry, bukan ini. Nah, ini nih. Tapi lebih keren dari yang di-create Bolt nggak sih? Lebih UI UX-nya tuh saya lebih suka, teman-teman. Ini, klik. Nah, oke sih sebenarnya lumayan. Tapi lebih apa ya? Lebih lengkap ini karena saya jadinya pemantapannya di Bolt karena saya langsung miss sih waktu di compare kayak gini. Kan? Nah, kalau gini teman-teman, coba ya. Nih. UI-nya lebih enak ini nggak sih ini aja ini ternyata tulisan loh, kirain saya ini gambar teman-teman, ini tulisan ternyata keren sih. Ya sorry ya, ini nggak ngerti coding soalnya, nggak ngerti coding bisa bikin web app atau tools kayak gini tuh jadi seneng sendiri gitu ya teman-teman. Akhirnya apa yang ada di otak ini, di kepala ini bisa diekspresikan dalam bentuk tools gini sih, keren sih teman-teman. Nah bandingin ya lebih enak UI dari yang di apps yang dibikin Bolt sih ya teman, ini kan. Iya, mantep kali teman-teman. Oke, itu ya. Jadi sebelumnya saya pakai Lovable ya, tapi akhirnya saya mantap menggunakan Bolt. Dan kenapa Bolt? Pas banget lagi teman-teman. Bolt 2 hari ini memberikan 3 juta free tokens daily teman-teman. Bang, untuk bisa bikin satu web
proper itu butuh token berapa sih? Kalau dari pengalaman saya ya, dari pengalaman saya ini aja 500k nih hari ini ya. 1 juta deh teman-teman kayaknya, atau 500k ini udah pas sih untuk bikin web app yang berupa MVP dulu aja ya. Maksudnya MVP ini adalah tampilan awal lah, belum yang yang full sebuah website SaaS lah yang ada loginnya mungkin ya, terus database-nya lain sebagainya, integrasi API dan lain sebagainya. Kayak kalau menurut saya sih 200 sampai 500 ribu tuh udah cukup untuk bikin sampai MVP-nya dulu aja. Ini satu, dan cloud ya. Dua ini, lalu ini teman-teman. Netlify sebagai hostingnya, free hostingnya. Jadi nanti di Bolt itu, di Vibe Coding itu kita kan nanti butuh di deploy ya namanya. Saya juga baru ngerti nih teman-teman. Di deploy hasil yang udah kita bikin di Bolt. Ini contohnya teman-teman kayak gini. Nih hasil saya bikin. Ya, jadi saya bikin kode beta gini ya. Deploy di Netlify ini dia langsung update. Jadi tampilannya live-nya itu di Netlify ini. Jadi kayak apa ya? Ini tuh kayak free hosting lah untuk web yang kita bikin dengan coding gitu kali ya teman-teman. Soalnya saya biasanya pakai WordPress nih teman-teman, pakai hosting ya unlimited hosting yang cPanel gitu-gitulah teman-teman. Gitu ya. Itu aja kayaknya Bolt satu, cloud sebagai brainstormnya, lalu Netlify untuk ngedeploy si web app-nya. Oke ya. Nah, silakan teman-teman detailkan dulu aplikasi yang mau dibuat, fiturnya apa, lain sebagainya. Pokoknya sedetail mungkin. Nah, silakan lempar ke cloud teman-teman. Nah, saya tadi udah bikin di sini. Saya mau bikin, nah nih, Digital Product Planner. Nah, ini Oke, saya udah minta nih teman-teman. Di awal saya minta, bro, saya ingin membuat web app yang detail kebutuhannya ada di conversion saya bareng ChatGPT. Ternyata dia kalau nggak bisa baca ini ya. Ini tuh isinya ya ini teman-teman. Pokoknya saya mau minta cloud sebenarnya membaca kebutuhan saya terkait web app Digital Product Planner ini. Cuma ternyata nggak bisa baca dia, ya udah saya pastein aja kalimatnya teman-teman. Nah ini saya pastein dan cloud mengerti apa yang saya minta teman-teman. Wah mantap bro, konversinya gitu kan, analisisnya. Nah udah tahu dia, nah dia kasih code-nya teman-teman. Malah udah jadi. Nah hebatnya cloud teman, cloud unggul dalam coding menurut saya ya. Saya nggak tahu nih buat teman-teman yang menggunakan ChatGPT untuk codingan. Kalau menurut saya cloud lebih better ya. Mungkin in a way lah ya, beda-beda kasus. Ini aja teman-teman contoh ya. Ini udah kayak preview web app-nya sih. Nah ini saya suka sih teman-teman. Nah cuma saya penasaran nih kalau di Bolt kira-kira kayak apa ya gitu. Nah tinggal di next. Nah kayak gini lah teman-teman. Nah saya ingin minta ini sebenarnya ada coding di balik ini. Teman-teman yang udah pakai juga paham ya. Jadi cloud ini juga oke. Cloud unggul dalam coding menurut saya. Apalagi Bolt juga menggunakan AI engine-nya itu Cloud Sonnet 4. Cloud Sonnet 4 ini nih, teman-teman. Ini kan ada 3 family ya, kalau Cloud Sonnet, Opus sama Haiku. Dari dia to deploy. Saya sebenarnya minta codingnya. Enggak, saya minta buatkan dalam bentuk chat. Cuma ini dibikin coding sih. Saya lebih prefer minta chat ya, berupa chat, nanti biar si Bolt yang bikinin codingannya ini teman-teman, yang kayak dibikin cloud ini saya nggak ngerti taruh di mana. Sebegitunya teman-teman, nggak tahu mau ditaruh di mana nih coding. Makanya ya udah saya minta cloud ini tolong buatkan dalam bentuk prompt komprehensif aja gitu. Nah ini ya, ini baru saya minta nih, ini saya chat teman-teman. Bro ya, kita manggil bro ya, bro ini itu kamu kasih codingan langsungnya,
codingan langsungnya. Saya maunya kamu buatkan prompt komprehensifnya, shiftnya F ya. Mana sih? Ini ya, bebas lah ya. Selanjutnya biar bold. Nah, biar dia paham maksud kita bold new itu ya ini ya, teman-teman. Yang membuatkan whole apa ya? Full webnya gitu kali ya. Full web app-nya. Paham ya, Bro? Kalau dia nggak paham mungkin dia tanya dulu gitu ya. Dan saya biasanya teman-teman di sini saya aktifkan toggle extended thinking ini teman-teman, karena kata dia allow cloud to think out loud for longer for trigger. Pokoknya lebih tricky ya, apa lebih jago? Saya kurang paham sih. Yang jelas web search ini aktifin aja teman-teman. Nah, ini boleh dimatiin. Ini tuh MCP saya lupa lagi. P-nya kan protokol ya. Yang jelas web search sama extended thinking ini aja ya teman-teman. Itu aja. Research ini jangan, karena ini bukan deep research. Karena kita si cloud udah tahu apa yang kita mau sebenarnya, dan sebenarnya dia udah bikin juga kan web app-nya ini kayak gini. Tapi ya udah, kita mintanya kita bikinnya di web app. Karena apa? Kalau si cloud ini dia hanya sampai tampilan kayak gini. Sementara kalau di bold kita bisa deploy ke hosting web lah, seperti Netlify, sama satu lagi apa, Vercel ya kalau nggak salah ya teman-teman. Boleh dong teman-teman yang paham juga vibe coding nih atau AI coding atau yang bikin web pakai coding. Soalnya saya pakai WordPress biasanya teman-teman. Boleh kok chit-chat di kolom komentar ya. Kayak gini aja sebenarnya. Karena kan dia udah paham konteksnya ya, dan dia udah bikin juga lagi dan sesuai keinginan kita lagi. Saya yakin sih di bold akan lebih oke nih. Kepanjangan bang, oke kita minta si cloud-nya teman-teman. Mohon maaf ya kalau kepanjangan ya teman-teman. Semoga saya ingat nanti bikin timestamp-nya biar teman-teman bisa tinggal lompat-lompat aja. Ini teman-teman, ini yang saya suka di cloud ini, sedetail ini loh teman-teman. Tapi ingat teman-teman harus sampaikan dulu sedetail mungkin kebutuhannya. Walaupun sebenarnya teman-teman untuk chat seperti ini juga udah bisa langsung di boldnya, sampein aja kebutuhannya. Tapi menurut saya, karena ternyata teman-teman si bold itu menggunakan AI engine dari cloud juga. Dan ternyata Cloud Sonnet 4 lagi. Teman-teman kalau daftar cloud di minggu-minggu sebelum ini, saya yakin dapat email dari Eric juga lah. Eric itu kayak CEO-nya Bolt nggak sih? Dia ngasih info Bolt ini menggunakan Cloud Sonnet 4 sebagai apa ya, otak AI engine-nya kalau nggak salah. Jadi menurut saya akan lebih oke brainstorm-nya itu di cloud. Tapi kenapa saya katakan ChatGPT, saya nyinggung ChatGPT, karena mungkin keseharian teman-teman atau saya lah sebelumnya di ChatGPT. Jadi ChatGPT itu harusnya tahu tentang saya berdasarkan history chat. Gitu, itunya. Tapi kalau untuk ngepromnya ini secara proper, menurut saya lebih baik teman-teman minta cloud untuk membuat prompt pre-promptnya lah, pre-build promptnya untuk dilempar ke Bolt. Atau ke bold ini teman-teman. Nah, menurut saya ini udah oke sih teman-teman. Kita baca dulu. Ini kan udah oke nih. Sepanjang ini loh teman-teman, bener segini nanti yang dikirim ke boldnya ya. Tapi sebelum saya copas ke boldnya, kita baca dulu apa nih yang informasi tambahannya. Oh iya bro, paham banget katanya. Kamu mau comprehensive prompt buat bold new yang bisa langsung generate full web app, bener? Oke, langsung saya buatkan super komprehensif. Wih, bener-bener super ya. Saya sih coba ntar dilihat lah teman-teman. Saya juga mes sih. Wih, bisa ya bikin web app pakai web coding ini.
Yaelah bro, lu kemana ya kemarin? Itu mungkin pertanyaan teman-teman yang udah nyobain awal ya. Ya mohon maaf nih teman-teman, saya juga baru gimana ke-trigger nyobain, awalnya lovable kok kayak gimana gitu ya. Ada yang nyampein cobain pakai Bolt new bang katanya. Ternyata lebih oke, ya udah sih. Apalagi saya tahu Cloud Bolt pakainya AI engine-nya Cloud Sonnet 4 lagi. Udah paling oke lah. Nah teman-teman tahu ya, kalau di ChatGPT itu namanya canvas yang biasa di kanan ini loh. Nah sementara kalau Bolt itu teman-teman, Cloud itu artifak ya namanya. Yang ini tuh artifak namanya. Oke, ini artifak. Perfect bro, saya udah buatkan comprehensive prompt yang super detail untuk Bolt New. Cara penggunaan, copy semua konten dari artifak di atas, nah berarti yang ini. Paste ke Bolt, di input, hit enter, review dan iterate. Review dan cek lagi lah gitu maksudnya. Udah, sesimpel itu teman-teman. Tinggal kita klik copy, pergi ke Bolt, paste. Sepanjang ini, iya teman-teman. Makanya menurut saya teman-teman daripada dari sini kayaknya daripada chat dari awal saya mau bikin web apa gitu di Boltnya, mending bikin prompt komprehensif dulu di Cloud, udah oke gitu kan ya, pokoknya sampai oke teman-teman, baru prompt yang sepanjang ini loh lempar ke Bolt. 1, 2, 3 kita klik teman-teman, kita tonton the beauty of vibe coding. Saya langin gambar saya biar bisa full aja ya. Nah exciting sendiri, dan ini tuh pas banget program free token yang diberikan si Bolt ini sih. Infonya di email teman-teman, di email oleh CEO-nya kalau nggak saya, Eric, ada from Bolt. Nah ini teman-teman, ini kan previewnya. Nah kita lihat code-nya teman, dia kayak berjalan. Biasanya kan kita lihat yang berjalan itu teks atau pembuatan gambar dari di ChatGPT. Nah ini coding yang berjalan kayak gini teman-teman. Nah, kita lihat ya. Wih, gitu loh. Nah, itu. Sep. Mana gambar saya? Nah, gitu. Sep. Keren ya? Gokil sih. Maksudnya gila sih, teman-teman. Gimana 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh gimana ya, teman-teman ya? Nah, satu chat ini aja udah jadi MVP nih, teman-teman. Minimum viable product dengan syarat tadi brainstorm dulu dengan Cloud sampai dapat comprehensive prompt-nya, lempar ke Bolt, teman-teman. Dan ini sih semoga teman-teman, saya akan upload ini mungkin sore ini juga tanpa editing mungkin kayaknya ya, tanpa subtitle juga atau caption, biasanya di video. Di videonya ya teman-teman, ya biar cepet aja sih teman-teman. Ini saya yakin sih udah jadi nih teman, kalau nggak ada error. Biasanya sih yang pertama kalau udah proper dari Cloud-nya sih jadi sih teman-teman, karena ya seperti yang saya katakan tadi, Bolt menggunakan Cloud Sonnet 4 sebagai AI engine-nya. Nah, lihat full aja ya. Ngeri ya, maksudnya sekarang udah bisa kayak gini tuh gimana ke depan ya teman-teman. Tapi ya menurut saya kita nggak bisa nolak perkembangan digital atau perkembangan zaman gak sih teman-teman? Ya mau nggak mau sih pilihannya cuma 2 ya, mengikuti perkembangan zaman ini atau ya nggak usah mempelajari hal-hal kayak gini gitu ya. Maksudnya buat kawan-kawan kayak di pasar gitu ya, apa butuh ilmu-ilmu kayak gini gitu ya. Woi, udah jadi loh. Jangan-jangan kayak apa ini, udah jadi loh. Coba kita lihat ya.
Menyala bangku. Ini udah previewnya ya teman-teman. Kita cek ya. Kalau di cloud kan tadi kayak gini ya. Nah ini kayak gini ya. Coba kita lihat di Bolt. Oh kalau cloud tanpa landing page. Ya kalau di Bolt kayak gini. Ini landing page-nya ya masih umum ya. Masih general. Belum yang kayak gini yang komprehensif banget ya. Full. Keren sih ya. Animasinya juga ya teman. Tapi ya tinggal di rechat aja sih teman-teman. Nah, klik ya mulai sekarang. Saya baca dulu. Sulit nemuin ide. Ini ada bantu cepatnya. Temukan ide. Wih, keren sih. Ini beneran kayak yang saya ajarin teman-teman. Buatlah produk digital berdasarkan skill, pengalaman, dan ilmu yang kamu miliki sendiri. Mulai sekarang. Wah. Skill, topik. Kamu pernah bantu. Beneran banget lagi teman-teman stepnya ini. Nah ini ya teman-teman. Makanya kenapa saya minta ChatGPT. Apalagi saya pernah bikin GPT custom lagi waktu berlangganan. Kan GPT custom itu bisa dibuat ternyata kalau kita langganan Pro. Atau Plus ya. Pro namanya ya teman. Nah saya bikin dan itu udah saya create. Oh saya mau semua pengetahuan saya ini. Semua history chat ini buatkan dalam bentuk GPT custom, buatlah seolah-olah cloningan saya. Nah itu teman. Nah, saya minta GPT custom itu keluarkan apapun yang kamu tahu tentang saya. Nah, saya minta kan ini saya bikin GPT custom kamu ini untuk membantu kawan-kawan teman-teman brainstorm terkait produk digitalnya nih gitu kan. Jadi ya dia ngasihin, nah saya lempar ke cloud, tolong analisis ini untuk saya bikin web app. Dan jadilah seperti ini, teman-teman. Kamu gak harus jauh semua hal, fokus aja. Kata-katanya keren lagi ya. Skill apa? Ini benar. Ini yang pertama. Skill, pengalaman, dan ilmu. Skill, pengalaman, ilmu ya. Kamu pernah bantu orang lain. Dan ini benar-benar ngebantu loh. Saya yakin teman-teman yang bingung juga membuat produk digital. Aduh, bikin produk digital apa ya gitu ya. Nah, oke, skill teman-teman mungkin tahu. Cuma mungkin, aduh, apa ya. Emang skill saya ini berharga gitu gak? Atau bervalue gitu ya? Mungkin gitu ya teman-teman. Nah ini trigger keduanya. Kamu pernah bantu orang lain dalam hal apa? Kenapa gitu teman-teman? Karena dengan kita bantu orang lain itu bisa jadi memang keinginan kita membantu orang tersebut. Atau ternyata nih kebanyakan orang itu menanyakan atau meminta bantuan kita. Nah apa tandanya itu? Tandanya teman-teman jago dalam hal yang dimintain bantuan tadi. Contoh orang mungkin ke saya gitu ya, bantu iklanin produknya di Meta Ads gitu atau ya bahkan CTWA aja gitu. Salah satu klien saya properti itu CTWA doang. Itu gampang banget buat saya. Nah, artinya kan ya kalau saya sih udah tercreate lah, terkonsep lah produknya. Ini buat kawan-kawan yang belum kepikiran nih. Mungkin nggak ngeh aja caranya. Nah, ini pertanyaannya. Jadi silakan dijawab secara komprehensif aja di sini teman-teman. Aktivitas apa yang sering bikin kamu semangat? Menarik sih. Saya juga. Wah, ini malah saya nggak kepikiran teman kan. Nah, ini loh teman-teman. Jadi setiap kawan-kawan itu nanya ke saya, Bang, saya bingung nih mau bikin produk digital apa gitu ya. Ya udah, saya kasih aja nih si web app ini temennya. Ini saya akan seriusin sih maksudnya. Gokil sih. Ya ini lebih dari ChatGPT. Karena kenapa? Ini benar-benar ngonsepin produk digital teman-teman. Harapannya ya kita ulik aja lah. Kita teman-teman lihat aja nextnya kayak apa. Contoh ya, biar proper, saya harus isi ini apa ya? Biar next. Oh enggak sih, ini aja sih. Oke, contoh saya digital marketing ya. Ini untuk kita lihat next step-nya aja teman-teman. Next step-nya ini. Karena ini preview dari Bolt-nya. Kalau yang aslinya sebenarnya klik dulu ini preview in a separate tab yang berbeda. Tapi bentuknya masih link URL yang di-create otomatis oleh si Bolt ini ya. Ini kita lihat step-nya dulu biar bisa kelihatan kayak gini loh. Ini kan tadi kita next-nya.
Next. Biar kelihatan UI nextnya ini loh teman-teman. Oh, kalau Cloud oke ya. Bisa select banyak ini nggak satu loh, select banyak nih, multi select banyak. Saya pernah bantu ngiklaninnya. Oh, yang awal-awal deh saya bantuin teman-teman bikin landing page. Ini sih freelancer saya awal-awal juga teman-teman. Bantu bikinin landing page. Apa ya? Aktivitas apa yang sering semangat? Ya solve problem sih. kayak bikin app ini kan solving problem ya. Solving problem sama ini sih, ngajar saya suka sih teman-teman. Cuma melelahkan ya, mengajar. Lanjut. Multi select juga. Dan kan bold lebih oke. Ini yang di depan tuh namanya UI apa UX sih teman-teman. Tuh ada bulat. Saya mau nunjuk. Saya mau nunjuk layar gitu loh. Ada bulat-bulatnya ini loh teman-teman. Keren sih. Bold luar biasa Anda. Oke. Digital marketing, bikin web. Content creator udah pasti, freelancer udah pasti, karyawan butuh nggak sih? Karyawan belum bikin landing page sih kayaknya. Pelajar mahasiswa. Ini yang punya duit dulu lah. UMKM udah jelas. Profesional IT mungkin bisa coding sendiri Anda ya. Fresh graduate mungkin nggak mikir dulu. Yang megang keputusan ini sih pembelian aja ya. Yang punya duit lah. Ya ibu rumah tangga oke sebenarnya tapi nggak usah. Masalah utama apa yang mereka alami? Sulit manage waktu, nggak tahu cara bikin landing page. Ya kayak domain kah, hosting kah, butuh apa enggaknya ya. Coba kita lihat next. Di generate. Ini keren sih. Ini lebih keren sih dari Cloud. Cloud tadi di sini. Ini bisa back nggak sih? Oke, kita adu ya. Gokil sekali bold ini ya. Nah, cuma Cloud tadi itu nggak ngejerat apapun teman-teman. Tuh nggak generate. Mungkin preview. Ya nggak tahu sih kenapa dia nggak ada generate. Tapi di bold ini masih preview loh. Udah bisa bikin kayak gini. Astaga. Sorry. Saking kesenangan. Saya bandingin tadi teman-teman. Cloud sama ya Cloud mungkin nggak bisa preview, live preview kali ya. Apa harus dipublish dulu ya? Coba kali ya. Gokil Cloud. Coba ya. Coba kita ulang lagi. Membandingin aja sih. Ini iya nggak di-create-nya. Kenapa tuh Cloud? Ya udah sih. Keren nggak sih teman-teman? Iya. Cek loh ini teman-teman. Nih formatnya workbook produktivitas konten. Astaga, saya langsung nyambung teman-teman. Si web app digital product planner ini buat consulting produk teman-teman. Nah, email promosinya tembak ke sini teman-teman, ke email flow generator ini. Nanti tinggal karena nanti dia minta ini
namanya. Contoh ya, saya bisa mini course nih. Mini course. Produknya, kategorinya karena course ya, digital course. Range harga anggaplah 100 sampai 500. Online course, deskripsi produk nggak sampai sana ya. Pokoknya bisa disambungin lah, atau nanti bikin super app. Udah ngeri sendiri sih. Saya kok kesenangan sendiri ya. Ini aja saya mau tak screenshot dulu nih. Gokil nggak sih? Screenshot dulu. Saya mau coba generate ulang teman. Biar ini ada datanya. Saya taruh di tempat lain dulu. Keren banget ya. Nah coba ya generate ulang. Keren sekali sih ya teman-teman ya. Oke, saya bisa mini course karena ya saya bentuknya video kayak sekarang. Coba lanjut. Format terbaik untuk ide kamu. Gak semua ide cocok dijual. Tenang, kami bantu. Keren sekali sih. Kenapa format ini cocok buat kamu? Mudah produksi, high perceived value. Astaga, nggak berhenti mes. Tips pricing, ada tipsnya. Mulai dengan harga yang lebih rendah untuk validasi pasar. Ya, untuk validasi ya. Karena memang MVP produk itu, MVP produk adalah bikin produk yang seadanya dulu, tes pasar. Karena itu juga saya ajarkan. Lalu naikkan harga setelah Saya nggak sabar pengen deploy nih teman-teman. Lanjut dulu ya. Ditunjukin stepnya. Sekarang saatnya eksekusi. Oke, ini langkah awal sederhana. Saya harus garap sih ini. Terrilis ke publik. Teman-teman ada yang terinspirasi lagi. Nggak apa-apa ya, inspirasi nggak masalah ya. Buat landing page simple, iya. Buat konten, iya. Uji pre-order, nah bener. Ini juga saya ajarin uji pre-order, bahkan bisa freemium ya. Buat apa? Buat nge-trigger testimoni. Ada yang namanya testimoni hack. Apa itu? Fun fact-nya, kelas kita akan lebih mudah terjual kalau sudah ada testimoni. Sementara untuk dapetin testimoni, harus terjual dulu course-nya. Itu kan ya. Nah makanya ada yang namanya testimoni hack. Kita berikan ke teman-teman yang kemungkinan dia ini bisa berikan feedback jujur. Saya katakan jujur ya, bukan feedback positif. Ya, karena ya yang kita minta kejujuran, bukan dukungan atau apa ya, kayak udah keren, udah mantep nih jual. Enggak itu. Kita minta yang honest review, feedback jujur. Karena untuk apa? Untuk pengembangan development produk ini gitu. Bangun list audiens. Iya lagi ini juga saya ajarin. Bisa kirim ke email, export ke Notion lagi teman-teman. Nah ini mungkin masih preview, menurut saya kan error ya. Pro tip, jangan overthinking. Mulai dengan ini kayak saya beneran nge-advise teman-teman member sih ya. Coba export ke Notion, mungkin error ya. Ada filenya, beneran diekspor. Kirim ke email, apakah ngisi email? Oh enggak, berarti dia ngebuka email teman-teman. Kalau saya klik kirim ke email ini. Nanti saya butuh bikin UX-nya. Kalau saya klik kirim ke email mana mau dikirim? Mungkin gitu ya. Nah itu butuh email SMTP nggak ya? Udahlah, ini udah oke banget sih. Nah, ini kan udah selesai ya teman-teman. Nah saatnya, kalau udah nggak ada yang mau diperbaiki, menurut saya ini udah oke banget. Paling ini sih teman-teman, landing page-nya masih kurang lah ya, belum kayak gini loh teman-teman. Nah belum kayak se-komprehensif ini. Ini udah kan full landing page nih, full homepage malah, gitu ya. Nah, tapi saya nggak mau kehilangan desain ini. Kita deploy dulu. Deploy-nya enak, tinggal connect ke Netlify. Nah, sebelumnya teman-teman biar auto
deploy ke Netlify-nya. Ini ya. Nih, ini kita lihat aja deh, teman-teman. Ketahuan project saya nggak apa-apa lah ya. Nah, 2 ini yang proper. Nah, ini kan baru 1, 2, 3, 4. Saya loh teman-teman gagal 3 sebelumnya dan baru nih saya ngerti gitu ya. Ya, namanya belajar, teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 project ya. Nanti saya klik deploy. Nah, otomatis si Bolt ini akan nge-create project otomatis di Netlify ya. Nanti kita klaim dulu di Bolt-nya, ada linknya, nanti tinggal diklik. Otomatis ke deploy sebagai project di Netlify. Netlify ini apa? Sebagai hosting dianya ya, teman-teman. Kita lihat, teman-teman, dengan paket free aja kita bisa bikin unlimited project kalau nggak salah ya. Karena ya unrestricted, kemana ini? Coba ya, di depan mungkin ya kelihatannya. Nah ini pricing. Unlimited project. Mana ya? Yang jelas ini sih teman-teman. 100 GB bandwidth ini per bulan apa per hari sih? Nggak ngerti juga sih teman-teman. Orang ngertinya panel doang. Tapi ini udah oke sih teman-teman. Untuk minimum viable product MBV udah aman lah ya. Apalagi untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan sendiri teman-teman ya. Jadi yang free aja, start for free, daftar aja teman-teman. Nah daftar dan klik sampai udah sih ya. Connect ke Bolt-nya itu karena apa ya? Pokoknya nanti teman-teman buka aja Netlify dan Bolt di satu Google Chrome ini ya. Saya lupa lagi waktu itu saya kenapa bisa auto deploy ke Netlify ya. Saat saya klik deploy di Bolt ini. Teman-teman yang ngerti boleh ya kasih paham di kolom komentar ya. Mohon maaf nih newbie nih. Gitu ya. Jadi nanti dia akan create project di Netlify. Saya klik deploy ya. Deploy. Ini landing page-nya masih kurang sih. Tapi udah oke lah, udah lumayan lah. Ntar buat pamer-pamer dikit boleh lah. Nah yang ini teman-teman, kok ini sih? Nah ini email flow generator ini udah saya rilis MVP-nya, udah saya blast ke teman-teman. Saya lihat beberapa udah ada yang gunain, kan saya terapin beta code ya. Jadi biar menurut saya nggak bocor sih, saya discuss atau brainstorm dengan cloud gimana nih biar nggak bocor tokennya gitu. Akhirnya disaranin bikin beta code dan bener-bener oke sih. Beta code tuh kayak gini teman-teman. Ya saya nggak bisa buka ya. Jadi beta code itu kayak kita login menggunakan kode khusus. Nah jadi yang itu biar apa sih? Biar orang nggak bisa sembarang generate aja loh, gitu teman-teman. Khawatirnya yang punya link ini nanti bisa generate brutal gitu, habis dong token saya. Sementara saya pakai token Open API ya teman-teman. Open AI maksudnya API di API-nya Open AI dan itu murni pakai kredit. Jadi saya nggak tahu persisnya per sequence itu kena berapa ya ini nih. Tapi ini si Bolt dan dari ini juga dari cloud ya instruksinya. Katanya untuk 3 sequence kepake 1 token. Nah saya tinggal cek aja kan 1 token di GPT itu berapa sih nilainya. Biasanya 0,0 dolar ya atau 0, dolar lah. Jadi nggak sampai $1 sih. Kita lihat. Udah jadi teman-teman. Ini loh. Dan udah jadi teman-teman. Dan ini sebenarnya tinggal saya lempar aja. Nah, maksudnya kalau kok saya kepikiran ide-ide lain ya. Jadi ini sebagai edit value buat kawan-kawan yang join course saya beri akses si web app ini. Ini pakai API ya, API OpenAI biar apa ya? Biar otak AI engine-nya tuh
kreatif, karena kan ini butuh kreativitas ya. Nah, tadi saya katakan otomatis akan create project di sini. Mungkin kalau sekarang belum, mungkin karena belum saya ini claim. Nah, saya klik dulu di sini untuk nge-claimnya. Nah, dia langsung ke Netlify. Nah, makanya teman-teman login dulu Netlify-nya ya. Netlify ini nanti dia akan masuk ke halaman Netlify. Oh, ya itu kayaknya ya. Jadi loginnya itu pakai email yang sama, teman-teman. Untuk mungkin otomatis integrate dia apa ya, gitulah ya. Claim dan ya udah jadi. Kalau saya refresh di sini dia akan nambah nih. Yakin sekali saya. Nah, delicate Tanuki Aca. Wah, Bang, itu apaan tuh, Bang? Nah, tenang teman-teman. Kita edit namanya project database, project apa tadi? Project configuration, change project name. Nah, itu kan tadi defaultnya ya. Saya ganti dengan sesuai penamaan web app-nya, Digital Product Planner. Semoga belum ada yang pakai Digital Product Planner. Ish, dapat subdomain keren saya ini. Beuh. Keren sih. Nah, saya tinggal mikirin apa ya, UI sama UX-nya udah oke belum ini, teman-teman. Menurut saya clean lah ya. Yang penting manfaatnya ya, nggak usah ya, jangan yang fancy banget. Wih. Nah, saya mau bikin landing page-nya ini sekomprehensif ini, cuma mungkin butuh data tambahan. Nah, ini nggak usah saya bikin tutorialnya ya. Teman-teman tinggal brainstorm lagi dengan cloud-nya. Cloud, udah jadi nih gitu ya. Bantu dong, saya mau bikin landing page-nya keren nih gitu ya. Kayak ya mungkin bisa kasih ini sebagai referensinya, bantu bikin copywriting dan UI UX-nya lah gitu ya. Nah, ini mungkin dia butuh data tambahan. Ya udah, mungkin nanti saya akan berikan ini sih ya. Saya kan ada kelasnya yang untuk digital product creator ini. Nah, yang e-course. Nah, ini. Mungkin saya bisa kasih data di sini sih ya. Kan lumayan nih. Tinggal saya lempar ke cloud aja. Cloud, jadikan ini sebagai referensinya gitu. Tapi teman-teman itu nggak usah ya, udah hampir sejam. Dan gini sih, teman-teman. Jadi loh web app kita. Keren ya. Nah, oke, kita cobain ya. Biar kelihatan full, teman-teman, saya akan masuk ke mode all screen. Nah, kayak gini, muka saya nggak ada tapi kelihatan semuanya. Tadi ini ide. Suara saya masih ada ya. Ini ide kan, teman-teman. Contoh apa sih, teman-teman? Kayak klien saya yang terakhir itu beliau ada skill product management katanya. Ya, saya bikin skill saya aja ya, teman-teman, biar cepet nih. Digital marketing. Kamu pernah bantu orang lain dalam hal apa? Dalam hal bikin bantu teman atau klien udah. Karena memang saya freelance. Bantu teman atau klien membuat landing page. Aktivitas apa yang sering bikin kamu semangat? Ngajar orang. Ih, ada ngajar orang ya, ngajar orang. Solving problem. Apalagi tadi tuh? Oh, research, benar, research juga. Research. Apa ya? Apa dong? Ya, ini aja lah. Klik lanjut ya. Ini karena ini saya targetkan ke UMKM, iya. Profesional IT butuh nggak sih landing page, teman-teman? Karena kan bisa bikin ya. Ya udah, saya klik aja, content creator udah jelas. Ibu rumah tangga saya bikin juga sih kemarin landing page-nya. Pelajar mahasiswa nih belum nggak sih? Karyawan, oke, karyawan yang mungkin pengen mulai side hustle nggak sih? Ya, kita tambahin.
masalah utama yang mereka alami ya itu nggak tahu cara bikin landing page sesuai keinginan, baik itu tampilan maupun fitur dari landing page-nya. Biar agak panjang. Kita lihat hasilnya ya. Lanjut. Tinggal dicek nih teman-teman. Ada yang oke nggak nih? Workbook itu e-book maksudnya ya. Oke. Nah, ada estimasi harga lagi dan mini course. Saya mini course di bawah 200 sih. Tapi boleh layak dicoba sih. Template. Dan ini kan bener-bener ngasih ide nggak sih teman-teman? Ya, bener-bener ngasih ide kan ini. Nah, ini coba mini course ya, karena saya lebih suka tipe yang mini course atau course video soalnya. Lanjut. Apa katanya? Format terbaik untuk ide kamu. Enggak semua ini, tenang, kami bantu ya. Kami bantu ya, kami ini maksudnya saya dengan AI lah gitu ya. Video course worksheet. Nah bener, saya bikin video course plus file tambahan gitu kan. Kenapa format ini cocok buat kamu? Mudah diproduksi ya. Kalau bagi saya sih ya. Kalau teman-teman yang kesulitan ya teman-teman bisa pilih ebook. Start with your yang paling gampang lah teman. Kalau saya sih mini course-nya. Tipsnya dan mulai dengan Anda dan lanjut. Nah. Keren. Ada ekspor ke Notion lagi teman-teman. Saya penasaran sih kalau saya klik file Notion-nya. Notion. Oh, oke. Filenya ke download teman-teman, ke ekspor maksudnya. Nah ini mungkin saya yakin tinggal masukin ke ini sih, ke Notion sih ya. Saya tes dulu sebentar ya teman. Ini nggak kelihatan di layar teman-teman karena saya nggak share all screen ya. Book digital product planner, ini filenya. Nah saya tinggal buka Notion gitu ya, lalu create a new page. Nah di page ini import. Nah pilih file. Nah nih text and markdown. Tadi saya nyimpan filenya di sini nih. Nah dapat ke import dia teman-teman. Lagi-lagi nggak muncul di layar teman-teman karena menyala sekali sih ini teman-teman. Saya liatin ya teman-teman, saya all screen dulu. Keren sih ini. Nah ini loh teman-teman. Jadi barangnya teman-teman. Nih. Kan teman-teman pakai Notion untuk ini kan monitoring pekerjaan atau ya pencatatan lah ya biasanya pekerjaan atau jadwal. Ini langsung diekspor dalam bentuk Notion. Tuh keren gak sih teman-teman? Keren ya. Keren sih, keren. Itu sih. Jadi ya udah jadi. Tinggal saya pikirin next step-nya apa. Tapi kan ini teman-teman udah jadi loh. Web app-nya. Ya, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini. Dengan judul bikin web app atau tools ya.
menggunakan vibe coding ya, bikin web app tanpa ribet dengan menggunakan vibe coding atau AI coding. Saya sih minta banget gimana pendapat teman-teman. Ya tentu teman-teman yang belum memulai sama sekali, karena saya juga melihat teman-teman yang reply story saya mengatakan masih ada yang nanya, bang itu pakai vibe coding ya? Masih gini, ada yang nanya tadi kayak itu pakai vibe coding ya? Ada juga yang bilang itu bikin sendiri ya bang? Jadi dia nggak tahu ternyata ada vibe coding nih, belum tahu. Ya saya bilang iya bikin sendiri mas. Saya bilang, keren ya. Padahal vibe coding teman-teman, bukan ngoding dari nol. Waduh, saya sih pusing ngoding ini teman-teman. Ini aja saya baru tahu. Oh ini komponen. Saya belajar di sini teman-teman. Oh RSC ini kayak masternya nggak sih? Gitu ya. Nah saya pernah dengar Tailwind untuk CSS. Tapi ternyata isinya gini doang ya. Saya nggak ngerti sih teman-teman. Nah ada komponen, ada apps, index, lain sebagainya, apps. Ya itu sih, gitu sih kerennya vibe coding ya teman-teman ya. Dan keren. Gimana pendapat teman-teman? Apakah exciting dengan adanya vibe coding? Kalau saya sih exciting banget ya. Jadi kepikiran nih dalam kepala, apa yang dipikirin dalam kepala tuh jadi bisa realisasikan dalam bentuk web app. Nggak harus mikirin dulu gimana cara jualnya sih, enggak ya teman-teman ya. Yang penting untuk kebutuhan pribadi aja sudah sangat membantu nggak sih, gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang kan bikin web app pakai vibe coding? Kalau video ini membantu banget buat teman-teman, jangan lupa ya klik like ya, subscribe buat teman-teman dapatkan tutorial yang seperti ini, digital marketing dan ya mungkin AI penggunaan AI lah. Saya ini AI enthusiast teman, bukan yang jago AI, enggak. Mungkin yang jago AI teman-teman programmer, karena ranah teman-teman di sana kan, ranah teman-teman programmer atau IT. Itu. Oh ya, kalau teman-teman mau belajar ya lebih dalam tentang no code development, bikin website, mungkin juga bikin belajar email marketing lain sebagainya, teman-teman bisa banget cek IG saya ya. Ini IG saya. Di sini saya sering bikin konten juga terkait digital marketing dan make money online lah ya teman-teman. Atau teman-teman bisa klik link bio di sini dan teman-teman bisa pilih course atau produk yang teman-teman butuhkan. Ada cukup banyak di sini ya. Mungkin bisa saya sarankan adalah mungkin kayak kita chat dulu nggak sih, ngobrol-ngobrol, itu bisa teman-teman pilih konsultasi digital marketing ini. Anyway, ini nggak wajib, tapi mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan monggo di DM aja ya di akun saya Valdi Digital. Itu dulu aja sih teman-teman. Seru ya, seru nggak sih dengan adanya vibe coding ini ya? Ngeri sih ya, seru dan ngeri ya teman-teman. Itu aja. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau request barangkali terkait digital marketing lah ya, itu doang. Masih di sana aja. Pengalaman saya, wawasan saya gitu ya teman-teman. Ya itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.